Untuk yang tugas keduanya yaitu use case. Di sini akan menjelaskan alurnya juga dan juga penjelasan dari eh, apa ya, case atau tindakan yang ada di dalam itu apa aja dan arahnya kayak gimana dan siapa yang bisa mengakses. Nah, itu tadi. Ini dihapus aja dulu. Ah, udah dihapus. Biasanya kalau di use case itu ya, itu umumnya cuman akan ada tiga, tiga, tiga yang akan ada di dalam kanvas ini. Akan ada aktor sebagai pemeran dari setiap entity-nya itu tadi sama seperti sebelumnya. Ada juga use case. Use case-nya ini tindakannya ngapain aja atau kata kerjanya itu ngapain. Dan ada boundary juga. Boundary ini cuman sebagai batasan bahwa yang ada di dalam boundary itu adalah use case-nya. Nah, buat aktornya sendiri itu akan ada di luar dari boundary itu tadi. Misal membuat kasih nama kayak sama aja dah. Setuju. Jadi itu loh. Ini bisa dibesarkan, dilebarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Ini buat semisal segini aja, buat aktornya bisa ditambah di sini. Nah, aktornya ini sama kayak sebelumnya atau disesuaikan dengan konteksnya yang ada, yaitu di sini adalah admin atau customer, terserah lah. Customer. Ini untuk aktor yang sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri dikasih nama admin. Bisa diluruskan atau dirapikan agar lebih sama atau dirapi. Nah, setelah itu di dalam boundary ini akan dikasih use case yang ada. Use case-nya tergantung dengan konteks, tergantung dengan sistem request atau apalah itu, tergantung dengan itu jadi bisa banyak atau bisa sedikit dan modelnya juga ada beberapa. Ada yang bisa dipakai di kedua pihak atau ada yang cuma bisa dipakai di satu pihak. Dan ada juga yang kalau semisal lebih kompleks itu ada use case yang akan bisa berjalan kalau semisal use case-nya itu penuhi. Use case di dalam itu ada untuk dibahas. Dan ada juga use case yang dimana di dalam use case itu ada use case yang lebih banyak lagi. Jadi bedanya yang satunya use case itu akan berjalan kalau semisal data dari use case sebelumnya ini sudah ada. Dan ada juga use case yang dimana di dalam use case itu sendiri ada use case yang lebih rinci lagi. Jadi misal ini buat aja sesuai dengan apa yang ada. Kalau dari contoh yang saya punya, ini ada satu, ada juga 10 kurang lebih seperti itu dan bisa ditambahkan aja. Misal di sini registrasi misal ini registrasi bisa dikecilkan atau dibesarkan terserah. Lalu ada juga login. Login. Terus ada nambah data katalog yang lebih kurang besar ya. Terus misal kurang besar nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
Lalu ada melihat data katalog. Hmm. Hmm. Lihat data pesan. Ini kalau mau bisa lebih dirapikan aja. Misal ini dikertaskan atau yang ini juga kertaskan dan ini juga hmm, biar lebih rapi aja sih. Di sini sama dulu ini di sini ini di sini. Ini bisa dikecilkan aja kalau bisa berlebihan. Nah, di sini udah gambaran kasarnya kayak gini. Di sini ada boundary-nya yang dimana di dalam boundary-nya itu bakalan ada use case yang akan dilakukan oleh setiap customer, kok customer setiap aktornya. Nah, ini aktornya kan ada dua kan ya. Ada admin sama customer. Nah, ini tinggal diarahkan aja garis-garisnya itu. Misal admin perlu registrasi awal-awal buat bikin sistemnya gitu lah ya. Nah, ini bisa dikasih association. Nah, ini bisa diubah langsung line style-nya menjadi orthogonal square biar rapi. Ini. Terus ini. Bagus. Ini buat yang bagian registrasi. Misal kayak gini. Nah, ya sisanya sama sih. Tinggal digaris-garis aja udah. Tinggal dikaitkan untuk setiap use case ke aktornya. Nah, untuk adminnya bakalan perlu login registrasi atau misal mau masuk ke dalam itunya ini bisa langsung diubah mana lancar. Dan ini juga sama menambah data kita. Kita nggak bisa langsung kan? Mau dirapikan ya boleh terserah. Pencet satu.
Mm, 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 mm. Dan melihat data pesanan ini biar biar lebih rapi aja. Lalu akan jadi gariskan semua, semuanya sih lebih ke arah sesuai dengan tindakan dari setiap hmm, bisa digeser aja mau. Atau kalau mau kayak tadi ya terserah. Nah, cuman kan ini kan nggak semuanya masuk kan ya. Maksudnya nggak semua di dalam kotak-kotak ini bakal dilakukan sama admin karena nggak semuanya ada bagiannya tersendiri ada bagian sendiri-sendiri. Nah, ini juga saya akan lihat contohnya biar gak bingung aja udah. Agar akan melihat aturan yang sudah dikasih oleh kaknya ya. Ya ini perlu dirubah kalian standar dong. Apa lagi? Ini dan ini bakalan perlu login juga. Ini bisa dihapuskan kalau mau. Ini juga sama. Ini juga. Ini bukan di sini. Dan diklik lagi di ini. Garisnya ya. Bisa tinggal dirubah. Kalau ini udah. Ini udah. Dan sama juga. Hmm, ini ubah. Nah, untuk use case ini kira-kira akan seperti ini penjelasan lebih detailnya. Kenapa kok nggak semuanya ini dari customer ini bakal mengakses semua dari use case-nya. Nggak ya, nggak gitu ya. Karena ya yang bisa untuk menambah data katalog atau mengubah data katalog atau anggaplah ini pesanannya ya, atau ketersediaan atau apapun lah itu. Nah, itu kan yang bisa mengubah kan cuman admin kan. Customer nggak akan bisa untuk mengubah ini. Ya, mereka siapa? Mereka customer, nggak akan bisa untuk mengubah ini. Dah. Dan juga sama juga sebelumnya gitu loh. Ini untuk melihat data katalog juga ada. Ini cuma agak agak lupa saya. Nah, ini paket. Hmm, hmm, hmm.
Lalu ntar, udah ini ya sih. Untuk melihat data katalog kan bisa ya, dua-duanya bisa gitu untuk melihatnya dari segi customer atau segi admin tuh bisa. Nah, untuk menambah sama mengubah data ini cuma bisa dilakukan oleh admin. Karena admin yang memiliki akses, sedangkan pembeli gak akan bisa. Mereka cuma bisa untuk menambah data pesanan. Misal mau memesan, akan data pesanannya kan akan ditambahkan. Nah, sedangkan admin, ya ngapain mereka mereka beli produknya sendiri itu ngapain? Agak-agak gak masuk akal kan. Jadi karena itu nggak akan admin nggak akan bisa nggak akan dapat use case-nya ini nggak akan berhubungan dengan si admin itu tadi. Nah, untuk melihat data pesanan bisa semua dua-duanya bisa ya. Misal dari customer ini mau melihat data pesanannya, apakah sudah eh, apakah apa saja data pesanannya itu yang dipesan dan juga admin juga bakalan bisa melihat itu. Nah, di situ ini akan si admin bakal mengkonfirmasi data pesanannya itu tadi. Jadi semisal udah melihat data pesanannya nih, nah nanti data pesanannya itu akan dikonfirmasi. Misal ada atau tidaknya stoknya itu akan laporan. Misal ada ya, nanti bakal dikabari customer. Nah, customer juga bisa menghapus data pesanan. Jadi misal beliau gak jadi beli nih tiba-tiba hajatnya sudah selesai atau kayak mana, jadinya bisa dihapus. Nah, dari keduanya juga bisa logout dari sistem jual belinya itu tadi. Atau mungkin kadang admin nggak logout sih kadang. Cuman biasanya bakalan ada logoutnya juga. Nah, ada juga yang ya penjelasan seperti tadi itu yang dimana use case-nya itu bakalan ada use case lagi gitu. Atau use case-nya itu akan terpenuhi jika use case yang lain ini udah ada. Nah, ada juga kayak gitu, cuman berhubung di sini konteksnya nggak ada ya, nggak ada contohnya ya. Jadi ya nggak usah dikasih contoh, cuman yang penjelasannya bakalan ada kasus yang semisalnya kayak gitu. Nah, udah cukup sekian aja ya untuk tugasnya. Mohon maaf terlambatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.